Hai everyone, welcome to Om Work Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah tentunya. Kali ini Om akan membahas alur cerita film drama percintaan yang bikin baper tapi koplak. So, film yang berjudul Namaste England keluaran tahun 2018 ini menceritakan kisah seorang suami yang harus rela kehilangan istri tercintanya menikah dengan pria Inggris karena sang istri sangat mengidam-idamkan tinggal di sana. Dengan perjuangan menjadi imigran ilegal, sang suami mencari cara agar sang istri bangke ini mau pulang lagi ke India. So, mau tahu gimana keseruan film ini? Nggak usah pakai lama, bemper Om Ewok cecoyi. Awal kisah di daerah Punjab diperlihatkan sebuah festival budaya. Di saat itu juga ada mas-mas tampan rupawan berewokan dan anunya gede yang bernama Param terlihat terkesima sama cewek yang kebetulan juga lagi ada di sana. Dengan bantuan teman-temannya, dia pun petangkringan untuk melihat sosok cewek cantik itu. Intinya si Param lagi kena penyakit paling in love. Beberapa hari kemudian, di sana juga diadakan festival Diwali. Kembali lagi, si Param bertemu dengan cewek yang kemarin itu. Kali ini levelnya naik coy, si cewek udah berani ngelus-ngelus pipinya si Param. Suatu hari pas ciwi-ciwi lagi pada menari di sawah, Param yang pengen show off langsung nge-standingin traktor buat menarik perhatian. Intinya Param ini udah ngebet banget sama tuh cewek manis. Melihat sahabatnya lagi paling in love tapi penakut ini, Gurpet yang merupakan anak paling tajir dan paling berpengaruh di kota itu pun merencanakan sesuatu. Beberapa hari kemudian diadakan sebuah pernikahan. Di sana juga terlihat cewek manis misterius itu. Nah, pas lagi ngantri es krim, tiba-tiba Mbak Manis itu melihat si Param yang lagi dijejelin es krim sama bibi-bibi. Nah, hal itu pun akhirnya mengundang perhatian si Mbak Manis. Di sini baru udah diketahui nama Mbak Manis itu adalah si Jasmine, anak dari saudagar kaya Punjab. Intinya bibi-bibi itu yang kenal dengan Jasmine pun menyuruh Jasmine untuk menemani si Param dulu. Dia mau ngambil sup, keburu habis. Ternyata semua itu adalah ide dari Gurpit. Dia pengen sahabatnya cepat punya gandengan. Di meja panas, si Param mulai melakukan aksinya untuk kenalan dengan si Jasmine. Gayung pun bersambut. Ternyata si Jasmine ini juga penasaran dengan sosok berewokan tipis ala Mas Param ini. Sialnya, pas lagi asik-asiknya ngobrol itu, kakek dan kakaknya Jasmine datang ke sana. Jelas saja si Jasmine langsung keder. Diketahui dari bibi-bibi tadi, kalau keluarga Jasmine itu adalah keluarga yang sangat kolot. Mereka masih menganggap kalau wanita itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi dan bekerja. Yang penting bisa nyenengin suami itu udah cukup. Tetapi karena nggak mau menyerah, Param pun langsung joget biar bisa lebih dekat sama si Jasmine. Mulai saat itu, Jasmine dan Param pun selalu bersembunyi-sembunyi pas ketemuan. Mereka juga minta bantuan teman-teman si Jasmine, si Miti dan si Cada, yang selalu ngompleh pas ngeliat nih dua pasangan canggung pas ketemuan. Ya iyalah canggung, lu pada liatin gitu. Kucing aja kalau lagi makan diliatin keselak. Nah intinya si Param nembak Jasmine jadi pacarnya dan bilang pengen serius sampai nikah. Tetapi si Jasmine punya satu persyaratan. Dia bilang kalau udah nikah dia pengen bekerja. Jasmine pengen mewujudkan mimpinya menjadi desainer perhiasan. Karena sudah bucin parah, Param pun menerima syarat itu. Dan joget lagi, joget. Diperlihatkan juga bila teman-teman si Param dan Jasmine ini selalu mendukung kisah cinta dua sejoli ini. Si Miti dan Cada selalu berpura-pura meminta izin ke kakek Ji agar si Jasmine bisa pergi keluar rumah. Berbagai macam alasan mereka lontarkan, mulai dari minta tolong ditemenin, minta tolong diajarin masak, minta tolong benerin genteng. Bahkan karena udah kehabisan ide, si Miti yang bangke ini bilang kalau dia lagi dilamar, jadi minta tolong si Jasmine untuk nemenin. Hal itu berjalan sampai kurang lebih 6 bulan. Suatu hari si Jasmine lagi gundah gulana. Dia bilang kalau dia pengen ikut les desainer perhiasan di Amistar, tetapi bingung gimana caranya bisa ke Amistar setiap minggunya. Sebagai pacar yang perhatian alias tukang ojek pribadi, si Param pun berniat mengantar si Jasmine ke Amistar. Cie, tukang ojek pribadi. Guyumu lomba, gila nih. Lah, joget lagi ternyata. Yang tadi belum kelar sebule. Kalau begini
Intinya si Param selalu nganterin si Jasmine seminggu 3 kali demi impian calon istrinya itu. Sampai suatu hari, pas kakek Ji lagi pergi ke Gurdwara, dia bertemu dengan babenya si Miti. Di sini kakek Ji bertanya, apakah sebegitunya susahnya si Miti milih cowok ya? Kok seminggu 3 kali pasti ada yang pengen ngelamar si Miti sih? Mendengar itu, ayah Miti pun gak terima. Soalnya Miti bukan cewek murahan. Di rumah, kakek Ji langsung melampar si Jasmine karena ketahuan selama ini dia telah berbohong. Kakek yang gak mau cucunya itu bekerja langsung memerintahkan kakaknya untuk mencarikan cowok yang akan dinikahkan dengan Jasmine. Lebih baik Jasmine nikah aja daripada kerja. Malam harinya, Jasmine pun bercerita kepada Param. Nah, besok harinya pas lagi kumpul keluarga, Param akhirnya memberanikan diri meminta ayahnya untuk melamarkan Jasmine untuknya. Singkat cerita, keluarga Param pun melamar si Jasmine. Tetapi di luar dugaan, kakek Ji langsung menerima lamaran keluarga Param. Ya, karena emang keluarga Param itu juragan beras ya, sama-sama kaya. Jelas aja si Param dan Jasmine pun girang banget. Ini lagi ngapa sih mbak-mbak gaje? Tetapi pas mau menentukan hari baik, kakek Ji memberikan satu syarat. Setelah Jasmine menjadi suami Param kelak, terserah Jasmine mau diapain. Tetapi kakek Ji meminta jangan sampai Jasmine bekerja setelah menikah. Karena babenya Param gak tahu, akhirnya dia pun berjanji demikian. Mendengar itu, Jasmine pun sangat kecewa. Di tempat lain, di pinggir kali, mereka pun membahas ini. Di sini Param meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya. Dia juga mengatakan kalau Jasmine tetap ingin bekerja setelah menikah, maka dia rela tidak akan menikah dengan Jasmine, asalkan si Jasmine ini bahagia. Tetapi Jasmine berkata, aku memiliki 2 impian. Pertama, aku bisa bekerja dan mewujudkan impianku. Kedua, aku ingin menikah denganmu. Walaupun impian pertamaku tidak terwujud, seenggaknya impian keduaku bisa terwujud. Dan mereka pun berpelukan. Sepulang dari pelukan di kali, Param datang ke rumah Gurpit yang tajir melintir. Param menjelaskan kalau si Jasmine ini pengen honeymoon ke Inggris. Tetapi dia bingung, wong dia aja nggak punya paspor dan visa. Sebagai teman yang baik hati, Gurpit pun mengatakan akan mengatur semuanya. Cincailah, tenang ke pikirmu wahai sahabat koplaku. Singkat cerita, pesta pernikahan pun digelar. Wis, sudah jadi suami istri aja nih. Tetapi pas lagi melakukan prosesi pernikahan, Gurpit yang lagi mabok parah malah membuat onar. Dia ngamuk-ngamuk ke bartender. Mengetahui itu, ayah Jasmine menegur si Gurpit. Tetapi karena mabok, Gurpit ini malah menghina ayahnya si Jasmine. Gak terima mertuanya dihina, si Parah malah emosi dan menampar si Gurpit. Dia juga menyuruh si Gurpit untuk meminta maaf sambil bersujud. Karena merasa terhina, Gurpit pun marah kepada Karam. Dia pun berjanji bila Param tidak akan bisa keluar negeri selamanya. 1 tahun kemudian, diperlihatkan bila Param dan Jasmine sudah menetap di London, Inggris. Mereka hidup dengan bahagia dan modern. Bahkan si Jasmine saat ini sudah bekerja di perusahaan berlian. Ya, walaupun udah setahun menikah, mereka masih aja so sweet. Lah, bangke, jebule cuman ngigo. Dasar film on. Ternyata mereka sampai ngigo gitu karena saking pengennya pergi ke London. Tetapi apalah daya, udah daftar visa berkali-kali, Gurpit selalu aja menggagalkan visa si Param. Namun mereka yakin suatu saat nanti pasti mereka akan pergi ke Inggris. Gak lama pas sarapan, kakek Ji yang sudah pengen cucu meminta Param untuk memberikan cucu. Keselak nasi lah dia. Gak cuman itu, gak lama babenya si Param juga meminta tolong Param untuk membawa Yayu ke kebo mereka untuk dikawin injeksi. Nah, pas lagi narik kebo itulah Jasmine bertemu dengan sahabatnya dulu pas masih SMA. Ternyata si Harpet itu baru pulang dari Inggris. Gak cuman itu, dia juga menikah di London dan sekarang menetap di Inggris. Nah, karena ini cewek ginu-ginu ngomongnya campur Inggris dan India, kayak anak-anak Jaksel gitu, si Param pun juga gak mau kalah. Pas dikenalin, Param juga pakai bahasa Inggris campur aduk. Yes, hello Harpet, I'm Param. Now aku mau bring my buffalo to doctor. She want to bunting. You know bunting? Melentung perute. Mak brojol, oek-oek, momo. Singkat cerita, Harpet dan Jasmine pun ketemu kangen di rumahnya si Harpet. Nah, di sini Jasmine curhat kalau dia sebenarnya pengen banget pergi ke Inggris, tetapi terkendala visa. Nah, mendengar itu, Harpet pun memberikan solusi. Dia pun memberikan sebuah alamat penyalur imigran ilegal yang bisa membantu Param dan Jasmine. Malam harinya, sebelum tempur campur, Jasmine pun menunjukkan solusi itu agar mereka bisa menetap di Inggris. Param jelas saja senang banget karena istrinya bisa mewujudkan impiannya. Intinya, mereka setuju untuk menetap di Inggris, tetapi Param ingin izin dulu dari ayahnya. Keesokan harinya, Param meminta izin ke babenya. Di luar dugaan, babenya nggak melarang sama sekali. Dia bilang, kejarlah mimpimu nak, buat keluarga barumu bahagia dan sukseslah di negara orang.
Tetapi ingat, kalau kamu jadi gelandangan di sana, pulang nak, bapak masih punya sawah, kebo banyak, ayam juga ada beberapa, wis balio. Nggak lama kemudian, Param pun pergi ke alamat itu. Di rumah si Jasmine juga berdoa biar semua lancar dan dia bisa pergi ke Inggris. Nggak lama Param datang ke sebuah bangunan yang mana ada mas-mas yang lagi nyanyi dengan suara yang kemeresek. Bangkeknya lagi, suara kayak kucing dimasukin karung itu dibilang sangat merdu sama si Goldar. Congean kali ya om. Ternyata tuh bocah pengen ikut X Factor di Inggris, makanya dia datang ke tempatnya si Gower. Singkat cerita, Param juga menjelaskan maksudnya. Gower yang penyalur imigran gulat ini pun langsung memberikan paket perjalanan biar bisa ke Inggris. Mulai dari via jalur darat, jalur laut, jalur undur-undur, semua bisa diatur. Namun si Param pengen jalur yang paling eksklusif agar bisa tinggal menetap di Inggris. Nggak lama, Param pun pulang dengan wajah kecewa. Dia nggak mau ngikutin saran dari Gower. Ternyata jalur eksklusif yang dibilang Gower itu adalah dengan menikah dengan orang Inggris. Setelah mendapatkan kewarganegaraan Inggris, Param bisa menceraikan tuh cewek dan bisa mengajak Jasmine pergi ke Inggris. Mendengar itu, Jasmine langsung nggak terima. Jiwa emak-emaknya pun langsung bergejolak. Dengan hidung yang kempis-kempis, dia pun langsung mendatangin kantor Gower. Tetapi Gower yang udah takut duluan, dia langsung menyela pembicaraan dan bilang kalau ini cuma acting bu, acting, nggak nikah beneran. Bangkeknya, si Jasmine ini nggak marah karena itu. Dia marah karena si Gower ini nggak bisa meyakinkan si Param kalau itu cuma acting. Intinya, si Jasmine itu setuju dengan ide dari Gower. Yang penting, dia bisa tinggal di Inggris. Walaupun suaminya mau nikah sama Ku Daniel juga mah, ayo. Walah istri biadab. Si Param jelas saja ogah dong. Masa disuruh nikah sama bule? Pas pulang, Param juga aslinya marah banget. Tapi dia masih aja mencoba sabar dengan kegilaan istrinya yang gak ngotak itu. Nah, di tengah jalan, si Jasmine menjelaskan bila impiannya adalah bisa tinggal di London. Dia janji gak mau minta apa-apa lagi, asal bisa tinggal di sana. Di sini Param pun gak tega. Dia pun berjanji akan mencari cara agar bisa ke Inggris, tetapi gak dengan cara kawin sama bule. Malam harinya, Param mendatangi rumah gedongnya si Gurpet. Dia meminta maaf atas semua perbuatannya. Tetapi si Gurpet yang masih dendam memberikan syarat. Si Param harus menyembah kepadanya. Baru dia mau maafin si Param. Param yang masih punya harga diri, jelas saja ogah. Nah, keesokan paginya, si Jasmine didatangi si Gower di tengah jalan. Ada cara lain nih bu, kalau mau ke Inggris. Tak lama kemudian, Jasmine pun pulang dengan lari gendal-gendul. Dia berkata, kalau sebentar lagi kita bisa ke Inggris. Jasmine bilang, kalau dia bisa ke Inggris dengan visa pekerja. Setelah izin tinggalnya keluar, Jasmine bisa mengajak si Param ke Inggris juga dengan visa khusus. Nah, masalahnya sekarang minta izin ke kakek Ji. Intinya, si Param meminta dengan sangat kepada kakek Ji. Kalau ini hanya berpura-pura aja, aslinya si Jasmine nggak akan bekerja di sana kok. Karena penjelasan Param yang sangat meyakinkan, akhirnya kakek Ji mengizinkan Jasmine untuk pergi dengan visa pekerja itu. Karena semua udah kelar, akhirnya mereka berdua pun nari-nari karena senang. Singkat cerita, hari keberangkatan pun datang. Jasmine berpamitan kepada semua keluarga dan teman-temannya. Sesampainya di bandara, Jasmine langsung menangis karena akan berpisah dengan Param. Si Param bilang, "Dah lah yang, cuman gak ketemu beberapa bulan aja kok sampai mewek kayak gini." Tetapi alangkah kagetnya si Param ketika Jasmine bilang kalau dia udah membohongin si Param. Ternyata gak ada itu namanya visa pekerja. Bangkeknya, si Jasmine itu ternyata udah menikah dengan cowok India warga negara Inggris. Di sini Jasmine meminta maaf, tetapi keinginan untuk bisa pergi ke Inggris mengalahkan semuanya. Jasmine berjanji setelah beberapa bulan dia mendapatkan kewarganegaraan Inggris, dia akan mengajak Param pergi ke sana juga. Duh, hati cowok mana yang gak ambiar kalau diginiin mah. Singkat cerita, Jasmine dan Samar pun sampai di London. Di bandara, mereka sudah dijemput oleh kakeknya si Sam yang terlihat bahagia karena cucunya sudah menikah. Sedangkan di India, Param menemukan surat yang ditinggalkan oleh Jasmine. Intinya, dia sangat mencintai si Param, tetapi dia lebih ingin tinggal di Inggris demi mewujudkan mimpinya bekerja sebagai desainer perhiasan. Gak lama, kita juga diperlihatkan Samar yang diberikan pesta kejutan oleh teman-temannya. Tetapi dari semua teman-temannya si Sam, ada dua bekicot yang langsung menghina si Jasmine, si tulang lunak balwan dan si Blaigirl Alisa. Gak cuman itu, Alisa juga langsung mepet si Sam. Intinya Alisa nanyain, kok bisa-bisanya Sam yang playboy kelas berat nih nikah sama cewek udik India kayak gitu? Sam cuman bilang, santuy, walaupun aku udah nikah, kita masih bisa ngegas bareng kok. Gak lama,
Di pojokan, Jasmine menelpon Param yang lagi mabok Coca-Cola. Saat ini Param bingung harus bagaimana. Dia ingin marah, tapi dia terlalu sayang sama si Jasmine. Param juga ingin melihat si Jasmine bahagia. Sedangkan si Jasmine hanya bisa mewek. Alah, mewek pura-pura aja kali itu. Di sini Jasmine menjelaskan kalau kemarin dia dikasih tahu sama si Gower ada pemuda Inggris keturunan India yang pengen nyari istri bohongan. Intinya dia ingin membahagiakan kakeknya yang sebentar lagi mau di-invite sama malaikat Israel. Jadi perjanjiannya kalau kakeknya Sam itu udah join room di akhirat, maka si Sam akan menceraikan si Jasmine dan si Jasmine akan mendapatkan kewarganegaraan Inggris. Tetapi Gower memperingatkan, jangan pernah bilang kalau Jasmine itu udah nikah, si Sam pasti akan gak mau. Intinya si Jasmine setuju dengan persyaratan itu. Di sini Param meminta Jasmine untuk pulang aja. Apa gunanya tinggal di negeri orang kalau nggak bahagia? Tetapi si Jasmine mah ogah, dia tetap pengen jadi orang Inggris. Karena istrinya susah dibilangin, Param pun berniat membawa istrinya pulang. Dia pun mendatangi Gower dan meminta cara paling cepat bisa sampai di Inggris. Singkat cerita, Param pun bersedia menjadi imigran gelap dengan cara lewat Bangladesh. Bahkan pada saat menyeberangi perbatasan, dia hampir entat tembak. Gak cuman di situ, setelah bisa menyeberangi Bangladesh, dia harus menaiki kapal di tengah laut. Bahkan dia dimasukkan ke kontainer yang penuh dengan imigran gelap dari Asia Selatan. Setelah sampai di Spanyol, Param masih harus menaiki kereta sampai ke Prancis. Di sini dia membayangkan, jikalau dia bisa bersama Jasmine datang ke Paris, pasti akan sangat romantis. Tapi hayalan hanyalah hayalan. Gak lama, dia juga harus kembali masuk ke kontainer untuk menuju Inggris. Di sini penyelundup bilang kalau nanti di perbatasan, semua imigran ini disuruh pakai penutup plastik. Walaupun ngap-ngapan, Param berhasil selamat, tetapi tidak dengan kakek Punjab. Dia pun mati dan jasadnya dibuang begitu saja di pinggir jalan. Param yang gak tega, akhirnya mengubur kakek-kakek itu. Ketika suaminya lagi berjuang hidup dan mati, si Jasmine malah belanja baju biar gak kelihatan udiknya. Di sini juga diperlihatkan si Jasmine ini terlihat sangat menyayangi kakeknya si Sam, bahkan terlihat sangat akrab. Tetapi tak lama kemudian, kakeknya Sam akhirnya pindah server. Lah, perjanjiannya kan gak meluk-meluk gitu. Singkat cerita, pas sampai di London, Param menelpon Jasmine dan bilang kalau dia udah ada di London. Jelas aja si Jasmine kaget banget. Intinya mereka pun bertemu di sebuah taman dan langsung berpelukan. Dah, gak usah lama-lama lihat orang pelukannya. Pokoknya walaupun senang, si Jasmine malah marah-marah karena kalau sampai Param ketangkep, nanti dia malah yang repot. Disuruh nunggu di India aja susah banget ya. Si Param jelas saja meminta Jasmine untuk pulang ke India aja. Tetapi belum sempat menjawab, si Sam malah mengajak si Jasmine untuk mendatangi acara makan malam temannya. Nah, akhirnya si Param sadar kalau istrinya itu emang gak ada niat pulang ke India. Tinggal di Inggris adalah prioritas si Jasmine. Dia melihat sosok istrinya yang selama ini sudah hilang dari si Jasmine. Dan Param pun langsung pergi meninggalkan istrinya. Gak lama, Param datang ke sebuah masjid. Dia dikasih tahu sama si Gower untuk menemui seorang Pakistan yang bernama Iqbal. Intinya, Iqbal menunjukkan tempat persembunyian bagi imigran gelap macam mereka. Di sebuah kontrakan kecil diperlihatkan juga kumpulan imigran yang tinggal secara empet-empetan. Karena kontrakannya udah sempit banget, Param mendapatkan kamar paling privat di sana, yaitu jamban. Jadi itu ruangan kalau siang jadi jamban, kalau malam jadi tempat tidurnya si Param. Iqbal juga menjelaskan alasan-alasan mereka mengadu nasib ke Inggris. Iqbal bilang alasannya adalah keluarganya. Dia bahkan belum sempat melihat anaknya lahir, tetapi demi menghidupi keluarganya, dia pun rela merantau ke Eropa. Di tempat lain, di sebuah restoran mewah, diperlihatkan Sam dan Jasmine yang lagi candlelight dinner. Gak ada angin, gak ada hujan, si Sam malah ngasih kalung bertabur berlian kepada si Jasmine. Dia mengatakan kalau dia berterima kasih udah menjaga kakeknya. Dan ternyata si Sam ini jatuh cinta beneran sama si Jasmine dong. Sam juga mengajak si Jasmine untuk menikah beneran. Tetapi sebelum sempat menjawab, tiba-tiba ujuk-ujuk mak beduntu. Si Pram udah berada di sana. Melihat si Param, si Alisa dan Balwan, langsung bilang, wow, brewoknya menggoda sekali. Param tanpa basa-basi langsung menghampiri mejanya si Jasmine. Jasmine yang gelagapan langsung memperkenalkan si Param sebagai tetangganya di kampung. Tetangga nih? Oh tetangga, oh ya. Nah pas lagi panas-panasnya itu, tiba-tiba ada dua mas tulang lunak Bandung Presto yang mengatakan kalau acara joget akan dilakukan. Dengan lidah melet-melet, si Param pun langsung joget. Bodoh deh di Inggris, yang penting joget. Melihat Mas Param yang seksi, si Alisa juga ikutan joget. Tarik coy. Jelas ku kan kembali untuk membela kebenaran. Gelora hukum membisu mencari kedamaian, menggenggam semangat yang tak padam, ikuti langkah hasratku. Telah ku bulatkan tekad, berjuang selamatkan dunia, berpacu mengejar cita-cita agar damai di dunia.
Nah pas pulang, Jasmine masih aja bersandiwara. Sialnya si Alisa malah kecantol beneran sama si Param ini. Dia pengen nganterin Param untuk pulang. Tetapi bukannya dianterin pulang, si Alisa malah ngajak Param untuk mojok. Alisa yang gatel ini pun langsung ngemut kupingnya si Param. Duh, om kok ngilu sendiri. Tetapi Param yang setia ini nggak mau kupingnya dijilat-jilat. Karena dia udah ke pojok, Param pun bilang kalau dia udah nikah. Dan istrinya itu adalah si Jasmine. Wow. Kita kembali lagi ke Jasmine. Pas pulang ke rumah, tiba-tiba si Sam langsung nyosor dari belakang. Jasmine jelas aja ngamuk, tetapi Sam mengancam tidak akan menceraikan Jasmine kalau nggak mau diapa-apain. Nggak lama, lah kui sopo, walah Mbak Alisa. Ternyata kalau pakai baju sopan manis juga ya. Intinya si Param menjelaskan semuanya. Mendengar itu, Alisa pun menjadi iba. Dia pun berniat membantu cowok baik setia, maco berewokan anunya gede seperti Param ini. Tetapi tiba-tiba si Param malah ngajak si Alisa nikah. Keselak lah dia. Maksudnya Param kalau Alisa mau membantunya, tolong berpura-pura menjadi istrinya agar si Jasmine ini sadar dan mau diajak pulang lagi ke India. Alicia pun setuju dengan satu syarat. Kalau dalam waktu yang ditentukan untuk pernikahan mereka Jasmine sadar dan ingin pulang ke India, maka ya udah pulanglah. Tetapi kalau Jasmine tetap aja bangor sampai hari pernikahan pura-pura itu dilaksanakan, maka Alicia pengen nikah beneran dengan si Param. Nggak ada sandiwara-sandiwaraan. Kapan lagi cok dapat singkong India gede kayak gini? Karena tidak punya pilihan lain, si Param pun setuju dengan syarat itu. Keesokan harinya diadakan sebuah pesta di rumahnya si Alisa. Diperlihatkan juga Sam dan Jasmine yang ikut datang diundang. Tetapi mak betunduk, si Param juga udah jegogrok di sana. Jelas aja si Jasmine jadi senewan melihat suaminya dekat sama si Alisa. Jasmine memberitahu Param kalau Alisa itu adalah pemakan segalanya. Setiap cowok ganteng pasti diembat. Tetapi Param pura-pura bego gitu. Nah pas mau mengambil lemper di pojokan, Balwan malah menghina si Param sebagai orang India yang udik yang memanfaatkan Alisa. Mendengar itu, Param jadi sedikit emosi karena dia disebut India udik. Di sini dia langsung menjelaskan sama mas-mas India sok kebule-bulean ini. Memang India itu negara yang berkembang. Banyak korupsi, banyak pungli, yang jual makanan aja menyet-menyet makanan pakai tangan dan kadang-kadang suka natas keringatnya. Dimanapun aku berpijak, aku bangga dan tidak akan lupa dengan asal-usulku. Mendengar pidato dari Param itu, semua orang pun terdiam kagum. Sedangkan si Balwan malah jadi ciper sendiri. Lah, tiba-tiba si Alisa langsung dilosor melamar si Param. Dia ingin menikah dengan Param. Jelas aja si Sam dan Jasmine langsung kaget dong. Nah karena si Jasmine nggak mau suaminya nikah sama si playgirl seperti Alicia, Jasmine pun bilang kalau Param itu udah nikah. Lah terus kenapa? Cowok udah nikah kan malah santannya lebih banyak, lebih kental santannya. Nggak perlu diajarin main kuda-kudaan lagi. Dan Param pun mengiyakan lamaran itu. Di luar, Jasmine ngamuk-ngamuk sama si Param. Tetapi Param bilang, kalau kamu aja bisa nikah sama mas-mas tajir itu untuk jadi orang Inggris, ya aku juga bisa ngelakuin hal yang sama dong. Param juga bilang, kalau kamu ngelarang aku nikah sama Alisa, ya kamu juga harus pulang ke India bareng aku dan melupakan Inggris. Tetapi di sini Jasmine tetap aja nggak mau karena sebentar lagi dia bisa menjadi warga negara Inggris. Pas lagi mau pergi, nggak sengaja mereka malah ketemu sama si Harpet dan suaminya. Jelas aja si Jasmine gelagapan dong jelasinnya gimana. Sedangkan si Param malah enjoy-enjoy aja ngerjain si Jasmine. Tetapi pas suami Harpet mau pamit bekerja, si Param malah pengen ngintilin. Ternyata suami Harpet ini bekerja sebagai tukang ngepel di sebuah kantor. Melihat itu, Param dan Jasmine pun menjadi syok. Param akhirnya bertanya, kenapa suami Harpet ini mau bekerja seperti ini? Sedangkan di kampung mereka merupakan orang yang cukup kaya dan terpandang. Mas-mas itu cuma berkata, kalau di Eropa untuk mendapatkan pekerjaan, ya harus berpendidikan tinggi. Sedangkan dia hanya tamatan SMA, tetapi semua itu tidak masalah. Yang penting orang kampung gak ada yang tahu. Dan menganggap mereka itu tinggal di Inggris coy. Hal ini pun sedikit membuka mata si Jasmine. Nah pas mau pulang, tiba-tiba Param mendapat telepon. Dia pun langsung mengajak si Jasmine untuk pergi. Ternyata anak dari Iqbal itu meninggal dunia di Pakistan. Tetapi walaupun anaknya telah tiada, Iqbal masih saja bekerja seperti biasa. Di sini Param mengatakan agar Iqbal kembali ke Pakistan aja. Buat apa bekerja di negeri orang tetapi tidak bisa merasa bahagia? Jangan sampai Iqbal menyesal kedua kalinya. Karena omongan Param itulah, Iqbal akhirnya datang ke kedutaan Pakistan. Dia ingin dideportasi saja untuk kembali ke Pakistan. Sepulang mengantar Iqbal, Param pun datang ke rumahnya si Sam. Intinya, Param beralasan kepada Sam untuk meminjam Jasmine untuk sementara, agar membantunya mempersiapkan pernikahannya bersama Alisa. Soalnya, di pernikahan yang pertama, Jasmine tak ada di sana, nemenin si Param. Lah, ini mah nyinggung alus ya. Keesokan harinya, Param Alicia pun ditemenin sama si Jasmine milih-milih baju, milih-milih kain, dan lain-lain. Gak lupa Alicia berpura-pura sebenarnya emang pengen sih. Dia langsung ngelendot-ngelendot ke Param biar si Jasmine cembokur. Tetapi nih cewek emang bangor banget. Melihat suaminya dilendotin cewek semok, Jasmine malah ngakak.
Nah, pas pangku-pangkuan baru deh kabur. Pas milih undangan juga gitu, si Param teringat dengan janji pernikahan mereka. Tetapi saat ini Param akan mengucapkan janji itu kepada wanita asing yang tidak dia cintai. Walaupun udah digituin, tetap aja tuh si Jasmine gak goyah. Di apartemen diperlihatkan Sam yang mempersiapkan cong yang mahal dan sebuket bunga. Melihat itu, Jasmine pun langsung ngamuk-ngamuk. Ternyata si Sam ini ingin memberikan selamat kalau besok Jasmine akan mendapat kewarganegaraan Inggrisnya. Mendengar itu, Jasmine menggirang dan dia pun langsung cabut. Tak lama kemudian diperlihatkan si Jasmine mengajak Param ke sebuah gereja. Intinya dia ingin Param membatalkan pernikahannya dengan si Alicia karena besok dia udah jadi warga negara Inggris. Tetapi Param gak mau. Dia pun mencium Jasmine dan mengajaknya pulang ke India. Itulah satu-satunya cara agar dia membatalkan pernikahannya dengan Alicia. Karena Jasmine tetap aja gak mau, akhirnya Param pun pasrah dan pergi meninggalkan Jasmine dengan air mata di pipi. Singkat cerita, hari pernikahan pun tiba. Diperlihatkan bila Alicia sangat bahagia karena dia akan menikah beneran dengan si Param. Sedangkan di tempat lain, Jasmine dan Sam datang ke catatan sipil Inggris untuk menandatangani surat pemindahan kewarganegaraan. Tetapi di saat terakhir, Jasmine akhirnya sadar. Dia pun menjelaskan kepada Sam kalau sebenarnya dia tuh udah menikah dan suaminya itu adalah si Param. Bangkeknya, selama ini Sam udah tahu. Dia bilang, aku udah tahu lama kok. Secara kalau kamu belum nikah, pasti kamu udah terkintil-kintil sama cowok seganteng aku. Dah, sana jemput suamimu sebelum dilahap sama si Alisa. Tetapi pas sampai di tempat nikahan, semua telah terlambat. Di sana udah kosong, cuman ada mas-mas yang lagi nyapu. Ujuk-ujuk Alisa muncul. Di sini Alisa menceramai si Jasmine yang gak sadar kalau dia tuh punya suami paling diidam-idamkan seluruh cewek di dunia. Jadi sebelumnya, pas mau menikah, Param mengatakan kalau dia akan menepati janjinya menikahi si Alisa. Tetapi Alisa yang tidak melihat cinta di mata Param akhirnya menyuruh Param untuk membatalkan pernikahan mereka. Alisa juga berdoa agar kelak Param mendapatkan istri yang jauh lebih baik. Di sini Alisa juga memberikan sepucuk surat ke Jasmine. Intinya di surat itu tertulis kalau Param akan pulang ke India. Membaca itu, Jasmine pun langsung pergi ke kedutaan India. Dia pun langsung nyelonong masuk ke dalam begitu aja. Untungnya Param masih belum dideportasi. Di sini Jasmine sadar. Dia pun meminta maaf atas segala keegoisannya. Jasmine pun berniat kembali ke India. Dia nggak mau jadi warga Inggris-Inggrisan lagi. Percuma di Inggris kalau nggak bahagia. Dan mereka pun berpelukan. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Sampai kering om nyeritainnya. Bikin jengkel juga nggak sih ceritanya? Tapi ya sudahlah. Kalau kalian pengen lihat film yang setipe kayak gini, om udah pernah rekap juga film Namaste London. Ditonton juga ya. So gitu aja dulu ya. Om pamit dulu. Makasih. Biar melatin.